Pesona Jakarta dengan berbagai privilege-nya begitu memikat termasuk dalam hajatan akbar Pilkada serentak 2024. Bahkan dinamika politik proses penentuan calon yang dimajukan berkompetisi kerap bergulir cepat. Sestrategis apa Pilkada Jakarta? Selengkapnya dalam Benang Merah Jakarta, Magnet dan Batu Loncatan. Rakyat. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024 akan digelar di 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dari sekian puluh provinsi terdaftar, tidak berlebihan bila menyebut Jakarta sebagai pemilik daya pikat terkuat. Proyeksi Jakarta kelak sebagai sentra perekonomian dan kota global setelah tak lagi berstatus ibu kota negara tetap dipandang laksana gula yang memikat semut-semut pelaku bisnis hingga politisi saling berkompetisi berebut kendali. Di samping itu, tidak sedikit tokoh tanah air yang berkibar namanya usai berkecimpung dalam tatanan politik nasional yang kebetulan terkonsentrasi di Jakarta. Nggak hanya DKI saja, saya kira provinsi di Jawa Tengah ini ya khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini bisa mendulang popularitas yang tinggi untuk seluruh gubernur ya. Mobil khusus Jakarta, jadi wajar kalau orang yang masuk Jakarta apalagi nanti terpilih, nah ini popularitas bahkan elektabilitasnya akan naik menuju ke capres. Saya kira dengan kecenderungan yang ada sekarang, tidak hanya Jakarta yang kemudian bisa melahirkan katakanlah calon pemimpin Indonesia di masa depan. Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan tempat-tempat lain juga punya peluang yang sama. Cuma kan problemnya akses terhadap media, akses terhadap katakanlah stages ya, panggung untuk kemudian menjadi pembicaraan masyarakat itu kan lebih besar di Jakarta. Jakarta tuh selalu menjadi epicentrum yang menarik buat perpolitikan kita, apalagi banyak tokoh-tokoh nasional tuh dihasilkan pada saat mereka masuk ke dalam konstelasi politik nasional yang adanya di Jakarta. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Mega, SBY itu adalah tokoh-tokoh yang masuk dalam konstelasi nasional yang berada di Jakarta. Nah, sebagai ibu kota, walaupun saat ini statusnya hanya daerah khusus gitu ya, karena si Jakarta ini nampaknya dicabut status ibu kotanya, tapi tetap saja menjadi epicentrum yang menarik para politisi untuk bisa bersaing dalam kompetisi nasional di Jakarta. Karena pijakan menuju level yang lebih tinggi secara politik ini Jakarta lah tempatnya. Gengsi Jakarta tak pelak mengharuskan siapapun yang berlaga memilih kursi DKJ 1 mengantongi rekam jejak mumpuni dan positif. Anies Baswedan misalnya, sebelum menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies yang berlatar belakang akademisi pernah berperan sebagai Rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun, mencetuskan gerakan Indonesia Mengajar hingga menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama 2 tahun sebelum diberhentikan Presiden Joko Widodo. Begitupun dengan Presiden Joko Widodo. Walau hanya 2 tahun memangku jabatan Gubernur Jakarta pada periode 2012 hingga 2014, namun sebelumnya Jokowi moncer ketika menukangi Solo sebagai wali kota periode 2005 hingga 2012 silam. Kini, 2 sosok ternama yang maju di Pilkada Jakarta juga memiliki rekam jejak meyakinkan. Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus adalah mantan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung. Di kubu sebelah,
Pramono Anung yang disokong PDI Perjuangan saat ini mengemban jabatan sekretaris kabinet dan dikenal sebagai politikus ulung Partai Banteng Moncong Putih. Mana dalam setiap kompetisi politik yang terjadi di pilkada ini, maka wajib hukumnya yang dimajukan itu adalah kader terbaik mereka yang sekalipun secara popularitas dan elektabilitas tidak pernah muncul di survei. Sosok seperti Pramono Anung dan Rano Karno adalah mereka yang saya kira sudah punya rekam jejak, gitu, punya pengalaman yang cukup panjang di partai dan menjadi pejabat publik. Apapun judulnya, Rano Karno itu kan pernah menjadi pemimpin di Banten, dan Pramono Anung saat ini adalah menterinya Pak Jokowi. Baik Presiden Jokowi maupun Anies kemudian sama-sama memanfaatkan pengalaman menunggangi Jakarta sebagai batu loncatan mengincar kursi istana. Bedanya jika Presiden Jokowi berhasil melesat, sebaliknya Anies Baswedan dituntut bersabar sambil menanti Dewi Fortuna berpihak kepadanya. Berkaca dari itu tidak berlebihan jika kemudian muncul anggapan Jakarta ibarat batu loncatan menuju istana. Jakarta jadi batu loncatan menuju istana, ya saya kira wajar ya, karena bagaimanapun juga Jakarta ini adalah etalase Indonesia. Semua suku, bangsa ada di sini, semua golongan ada di sini. Namun yang paling mencolok adalah Jakarta ini bagaimanapun juga atmosfer sebagai ibu kota negara masih, bagaimanapun juga atmosfer sebagai ibu kota negara itu masih sangat kental. Jakarta is the center part of Indonesia. Jadi panggung Jakarta itu panggung nasional. Itu bedanya dengan panggung di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Itu kan tetap dianggap daerah. Sementara magnitud panggung di Jakarta itu selevel dengan magnitud panggung di pusat. Betapa penting dan strategis Jakarta tergambar dari cukup lihatnya proses penentuan bakal calon gubernur tahun ini. Bahkan dinamika politik yang mengiringi proses pencalonan itu acap bergulir begitu cepat disertai kejutan-kejutan tak terduga. Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi soal pelonggaran ambang batas pilkada pada sepekan sebelum hari pendaftaran seakan menghidupkan atmosfer kompetisi daerah tanpa terkecuali Jakarta. Begitu strategisnya Jakarta, maka semua kekuatan politik ya, baik yang punya kekuasaan, baik tadi yang di pemerintahan maupun partai politik, elit politik, semua ya bahu-membahu untuk bisa memenangkan kandidatnya di daerah khusus Jakarta ini. Jakarta maupun daerah lainnya butuh figur pemimpin berintegritas dan memiliki kecakapan jempolan untuk membawanya ke arah yang semakin baik. Terlebih, Jakarta kelak digadang-gadang sebagai sentra perekonomian dan kota global saat ibu kota negara telah berpindah tempat.